wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait tugas pemecahan masalah dengan berpikir sistem. Bagaimana penyelesaian masalah pelayanan rumah sakit menggunakan pendekatan berpikir sistem. Dengan data kelompok yang pertama Nur Saifullah Yusuf Alihwan, kedua Muhammad Irsyadul Ibad, yang ketiga Masyaril Taufik Hidayat, keempat Muhammad Reza Sujali, kelima Muhammad Naufal Yafi'u Zuhair, keenam Misbahul Anam. Langsung saja kami paparkan presentasinya. Latar belakang masalah: waktu tunggu pasien rawat jalan yang lebih dari 2 jam, serta banyak pasien yang mengeluh terhadap kualitas layanan. Para dokter sering datang terlambat dari jadwal, proses administrasi masih manual dan lambat, sistem antrian belum terintegrasi, jumlah pasien meningkat signifikan, serta manajemen menyimpulkan masalah hanya dari dokter. Maka penting masalah tidak sederhana, melainkan kompleks dan saling terkait. Current state: kondisi saat ini, rata-rata waktu tunggu lebih dari 2 jam. Terjadinya penumpukan pasien di ruang tunggu. Sistem antrian manual, tidak real time. Dokter tidak disiplin waktu, serta tidak ada monitoring kinerja sistem. Maka dampaknya ialah kepuasan pasien menurun, potensi kehilangan pasien, serta beban kerja yang meningkat. Desired state, kondisi ideal. Bisa dilihat kondisi ideal. Pertama, waktu tunggu maksimal kurang dari 1 jam, sistem antrian digital dan terintegrasi, administrasi cepat dan otomatis, dokter hadir tepat waktu sesuai jadwalnya, kapasitas pelayanan yang sesuai demand, serta sistem monitoring dan evaluasi berjalan. Manfaatnya agar kepuasan pasien meningkat, efisiensi operasional meningkat, serta kualitas layanan lebih profesional. Selanjutnya, analisis gap. Jika kita bandingkan kondisi aktual dan kondisi ideal, maka diketahui yaitu 1, dari lebih 2 jam menjadi kurang 1 jam. Selanjutnya, dari sistem manual menjadi digital. Yang ketiga, dari tidak teratur menjadi terstruktur. Yang keempat, dari reaktif menjadi proaktif. Akar dari gap ini meliputi: yang pertama, keterbatasan sistem; yang kedua, ketidakseimbangan kapasitas; yang ketiga, koordinasi lemah; yang keempat, tidak adanya integrasi antar bagian. Sehingga gap ini menunjukkan adanya masalah sistemik. Selanjutnya ada klasifikasi masalah. Masalah dalam sistem ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada masalah negatif, yaitu masalah yang berdampak buruk terhadap sistem. Yang kedua, masalah positif, yaitu kondisi yang sebenarnya menjadi peluang. Kesimpulannya, kasus ini memiliki 2 sisi sekaligus, yaitu masalah dan peluang. Selanjutnya ada masalah negatif atau detail. Masalah negatif yang terjadi antara lain: yang pertama ada waktu tunggu lama,
sehingga menyebabkan ketidakpuasan pasien. Yang kedua ada dokter terlambat sehingga mengganggu pelayanan. Yang ketiga ada administrasi lambat sehingga menyebabkan inefisiensi. Yang keempat ada sistem manual menyebabkan rawan kesalahan. Yang terakhir ada kurangnya koordinasi sehingga proses tidak sinkron. Efek sistemik adalah satu, penurunan kualitas layanan. Dua, reputasi rumah sakit menurun. Masalah posisi atau GEL. Jumlah pasien meningkat pesat, maka 1. Kepercayaan masyarakat tinggi. 2. Permintaan layanan besar. 3. Potensi peningkatan pendapatan. Dalam catatan, jika tidak dikendala menjadi masalah baru. Analisis WARD atau WHY. WARD, apa masalahnya? 1. Waktu tunggu lama. 2. Sistem antrian manual. 3. Dokter terlambat. 4. Administrasi lambat. Why atau mengapa terjadi? 1. Tidak ada sistem digital. 2. Proses manual. 3. Kapasitas tidak sesuai. Analisis WHO atau WHY. WHO, siapa yang terlibat? 1. Pasien. 2. Dokter. 3. Admin. 4. Manajemen. 5. Tim LT. Where, di mana terjadi? 1. Loket pendaftaran. 2. Ruang tunggu. 3. Poliklinik. 4. Sistem manajemen. Nah, lanjut di bagian dalam analisis when dan how. Ini when itu kapan terjadi, artinya menanyakan waktu, seperti setiap hari, jam sibuk, pagi sampai siang, saat pasien membludak. Dan how, bagaimana terjadi. Yang pertama ada antrean manual, artinya penumpukan. Dan yang kedua admin lambat atau delay. Yang ketiga seperti contoh dokter terlambat, artinya backlog dengan hasil waktu tunggu meningkat drastis. Lanjut pada bagian analisis kausalitas. Contoh hubungan sebab akibat. Yang pertama keterlambatan dokter, artinya antrian membludak. Yang kedua admin lambat, artinya proses terhambat. Dan yang ketiga pasien meningkat, artinya beban sistem naik. Dengan ciri sistem, yang pertama saling mempengaruhi, dan yang kedua membentuk efek domino. Lanjut pada bagian komponen sistem. Yang pertama input ini ada pada pasien. Yang kedua proses, itu ada di administrasi dan pemeriksaan. Yang ketiga output, ada bagian pelayanan kesehatan. Dan yang keempat kontrol, itu pada bagian manajemen. Dan yang kelima ada teknologi pada bagian sistem IT. Semua komponen ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut pada hubungan antar komponen, yaitu pasien ke admin, admin ke sistem, sistem ke dokter, dokter ke pasien. Manajemen mengontrol seluruh proses. Sifat hubungan ada 3, yaitu interdependen, 2 dinamis, dan kompleks. Untuk analisis sistem, yaitu apakah masalah hanya pada dokter,
Tidak. Faktor penyebabnya yaitu manusia, proses, teknologi, manajemen, lingkungan. Untuk kesimpulan yaitu masalah itu multifaktor dan sistemik. Untuk kesimpulan masalah bersifat sistemik, tidak bisa diselesaikan secara parsial, perlu pendekatan terintegrasi. Untuk pendekatan solusi yaitu perbaikan sistem, digitalisasi, evaluasi SDM, dan optimalisasi proses. Untuk saran yaitu implementasi sistem antrean digital berbasis IT, penjadwalan dokter berbasis sistem, digitalisasi administrasi, penambahan tenaga kerja saat tekbur, dan monitoring kinerja real time. Untuk value yaitu solusi berbasis teknik industri plus sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.